Ya, hari ini kita melihat ada potensi kenaikan yang signifikan terhadap emas, tapi juga kembali tertahan. Tapi masalahnya adalah apakah ini berarti menandakan bahwa pelemahan masih bisa terjadi atau justru penurunan ini hanya bersifat sementara? Ini dia ulasannya. Oke, ini adalah grafik US dollar, indeks DXY lebih tepatnya. Kita lihat di sini potensi penurunan berlanjut bahkan sampai 2 hari terakhir ini berada dalam tekanan ya. Ini berarti otomatis kita masih tetap melihat dari sisi wave kelima. Berarti dia downtrend untuk wave kelima penurunan. Berarti kalau begitu pelemahan masih bisa berlanjut seandainya ini terjadi. Oke, ada hal yang bisa dilakukan selain itu ya teman-teman. Karena memang ukuran dari wave 5 sendiri kita belum ketahui. Yang jelas bisa saja panjangnya sepanjang wave 1 ya. Jadi ini wave 1 yang kemungkinan bisa diterapkan di bagian ini. Atau dengan cara lain, berhubung tadinya kita menggunakan Fibonacci retracement untuk penurunan, maka kali ini kita gunakan Fibonacci expansion untuk jalur kelanjutan penurunan tersebut. Oke, Anda bisa cek di situ tren Fibonacci extensionnya, kita tarik dari titik yang ini, kemudian titik yang kedua adalah di titik yang sama, di titik wave 3, dan terakhir adalah di wave keempat. Oke, berarti ada 3 titik yang kita tarik tadi, dan ini adalah hasilnya. So, kalau misalkan skenario bearish untuk US dollar berlanjut atau tekanan US dollar berlanjut, maka yang akan kita potensi lihat adalah target berikutnya di 61,8 extension, dan itu berarti di area 95 dolar. Nah, kemudian juga target berikutnya adalah di 94, dan tentunya ada target yang paling jauh di 90 dolar. Oke, kalau begitu seandainya ini terjadi, maka prinsipnya adalah downtrend berkelanjutan ya. Dan ini masih bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan seandainya data ekonomi betul-betul menunjang, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga. Oke, berarti kita perlu data ekonomi yang lemah, intinya ke sana. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata data ekonomi relatif lebih kuat, maka hati-hati dia akan rebound. Nah, hanya saja reboundnya kemungkinan kalau kita perhatikan dari proses penurunan sebelumnya, maka yang kita asumsikan sebagai level resisten yang harus Anda cegah atau yang Anda amati adalah level wave ketiga atau dengan kata lain wave 0% ya, Fibonacci retracement 0%. Kemudian ini adalah dianggapnya pullback normal. Ya, kecuali kalau misalkan datanya secara menunjukkan jauh lebih kuat, maka yang mungkin bisa terjadi adalah kenaikan sampai 2 resisten ke atas. Dan itu berarti menandakan reversal bullish untuk US dollar, sehingga kemungkinan emas bisa saja mulai turun, ataupun bahkan currency lain yang berseberangan dengan US dollar itu juga mulai turun. Oke, jadi untuk kesempatan pertama yang kita asumsikan saat ini adalah terkait dengan bahwa kalaupun terjadi kenaikan hanya bersifat sementara, pull up sementara, in case ternyata ADP secara menunjukkan lebih tinggi ya. Tapi besok mungkin saja data non-farm payroll-nya relatif lebih rendah, sehingga akhirnya kita bisa dapatkan penurunan kembali. Tapi pada dasarnya intinya adalah kalau downtrend ini berlanjut, maka yang sedang kita lihat potensinya adalah seperti ini. Nah, ini yang harus kita lihat ke depan, apakah itu akan terjadi realita atau justru berseberangan dengan realitanya. Oke, sementara untuk data ataupun grafik dari US Treasury-nya, untuk sementara waktu terjadi pertahanan cukup kuat dari level support ya. Dan ini berarti kalau kita lihat dia nyangkut kurang lebih di antara area 50% dan juga di antara atau di kisaran 50% dan 61,8. Nah, jangan lupakan bahwa kita yang sedang kita lihat hari ini atau sampai saat ini adalah terkait dengan nasib apakah terjadi double top atau tidak. Karena untuk double top tersebut berarti kita butuh penurunan di bawah neckline tersebut. Nah, berarti ada 2 level di bawahnya, 2 level support yang harusnya bisa dimunculkan ataupun ditembus. Tapi sejauh ini karena ada pantulan, berarti kita asumsikan bahwa pantulan tersebut mungkin anggapannya adalah menahan dari jalur kenaikan atau penurunan ya. Dan kita tarik lagi garis di sini, berarti asumsi saya adalah kalaupun terjadi yang namanya kenaikan, maka kita harus pastikan apakah nanti kenaikan tersebut bisa naik lebih tinggi dari garis kuning ini atau justru akan menjadikan indikasi terjadinya tekanan lebih kuat. Kalau yang ini yang terjadi, ya otomatis garis kuning ini atau resisten ini menandakan bahwa downtrend masih cukup kuat untuk US Treasury, sehingga kemungkinan US dollar pun masih bisa lanjutkan penurunan. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling terlebih dulu, Anda bisa lihat di sini kondisi candlestick kemarin ditutup dengan real body-nya putih seperti bullish candle, tapi kalau kita perbesar di sini ada tail atas lebih panjang daripada tail bawah. Jadi kemungkinan ini adalah yang kita sebut sebagai shooting star. Nah, pola candle seperti ini biasanya menandakan semacam reversal ataupun correction, sehingga kalau kita perhatikan dari sejak 3 hari terakhir dia ditutup dengan doji candle. Kalau ini yang terjadi berarti harusnya kita akan dapatkan penurunan ataupun correction.
Nah, ini juga disinggung terkait dengan data Amerika nanti malam. Kalau misalkan datanya relatif lebih kuat, maka itu membuat dolar relatif lebih kuat sehingga pound sterling kelihatannya masih bisa terkoreksi. Dengan asumsi bahwa penurunan kemungkinan akan terjegal atau tertahan maksimum di 1.3580-an. Tapi untuk yang dekat mungkin 1.3680-an ya. Nah, terlepas dari itu teman-teman, yang juga perlu diperhatikan adalah nanti malam kalau datanya ternyata Amerika relatif lebih lemah sehingga akhirnya membuat dolar kembali tertekan, maka harapan saya kalaupun ini diasumsikan sebagai target penurunan, in case ini adalah bearish atau yang kita sebut dengan bearish divergence, kemudian juga dibentuk dengan pola yang kita sebut sebagai rising wedge, maka asumsi saya adalah kalau terjadi penurunan, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Penurunan sampai zona 1.3640-an, kemudian in case ternyata di malam hari data Amerika cenderung lebih lemah, maka siap-siap kita ubah strategi menjadi buy dengan asumsi bahwa 1.3670 ini atau 1.3640 ini tidak ditembus. Tapi sebaliknya, Anda tidak usah buy kalau ternyata pertama data Amerikanya jauh lebih kuat daripada ekspektasi dan 1.3640 ini tetap ditembus. Dan itu kemungkinan akan lanjut ke 1.3580-an. Oke, berarti kalau begitu dengan skenario yang sama untuk crude oil juga relatif bisa dikatakan seperti demikian. Hanya saja pembedanya adalah perhatikan untuk data crude oil inventory dari versi EIA karena tadi malam versi API cenderung lebih tinggi daripada ekspektasi sehingga kemungkinan itu yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya kembali turun. Nah tapi pada dasarnya kalau kita lihat dari pergerakan harga kelihatannya nggak terlalu jauh berbeda ya. Anda bisa lihat di sini, dia rebound, kemudian ditutup dengan kenaikan, bullish tapi tidak terlalu tinggi, dan secara keseluruhan juga dia masih tetap di zona merah. Dan lagi-lagi dia belum naik di atas $68. Artinya kalau kita sampaikan secara keseluruhan, ini adalah rectangle yang belum disentuh atau belum ditembus resisten ataupun support. Jadi skenario masih imbang, hanya saja kalau kita kaitkan dengan dampak dari penurunan atau downtrend ini, maka seharusnya yang terjadi berikutnya adalah penurunan lanjutan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu yaitu break di bawah area 63.90 atau 6400. Nah kalau ini terjadi teman-teman, Anda berarti berada di jalur yang benar untuk tetap melakukan sell, pertahankan sell kalau tembus 6400, lalu kemudian hati-hati kalau sudah turun sampai $59. Ya setidaknya secara bertahap ya, kemungkinan kita akan dapatkan perlawanan di kisaran 62 ataupun bahkan di area 61. Jadi hati-hati kalau sudah turun di bawah $63. Nah sebaliknya ini juga agak berisiko. Kalau ternyata data yang disampaikan dari versi EIA nanti malam kecenderungannya lebih rendah daripada ekspektasi, berarti pasokan berkurang yang menandakan konsumen sangat banyak ya atau konsumsi lebih banyak. Berarti ini bisa saja terjadi pantulan kenaikan. Nah kalau ini terjadi berarti ada switch strategi menjadi buy. Selama ini tidak terjadi, Anda tetap di jalur sell. Nah oleh karena itu, kalau lihat dari terakhir posisi emas, kelihatannya ini yang paling berpengaruh dan sensitif kepada data ADP. Oke, kita lihat di sini. Sebelumnya dia berada di jalur penurunan dari downtrend channel. Sampai akhirnya dia sentuh double bottom, kemudian naik sebagai double bottom tembus sampai ke area atas, dan kemudian sempat turun, tapi kemudian dia naik lagi, sehingga kemarin kita sudah bahas ya, kaitannya dengan kemungkinan ini membentuk pola yang kita sebut elite wave, 1, 2, kemudian ini 3, dan berarti penurunan ini kita asumsikan wave keempat. Nah catatannya teman-teman, wave keempat sendiri secara aturan teknis biasanya adalah koreksi 38,2% dari panjang wave ketiga. Atau yang paling maksimum adalah penurunan 50% dari panjang wave ketiga. Yang tidak boleh atau yang agak riskan itulah kalau sampai dia turun di bawah level 61,8%. Secara aturan dari elite wave ini menandakan kenaikan akan relatif lebih lemah. Kemudian secara aturan dari Fibonacci retracement ini juga menandakan siap-siap akan ada reverse kalau dia tembus 61,8. Tapi selama tidak tembus 61,8 berarti sebetulnya yang paling banter yang bisa terjadi adalah kalau dia turun maka Anda bisa pilih untuk opsi buy kembali di jalur 3300 ataupun 3306 tersebut. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita mengikuti area dari elite wave yang normal, maka seharusnya kita sudah mulai siap-siap buy, karena tadi pagi kita sudah sempat sentuh 3328 dan kali ini ada kesempatan untuk break area kembali atau mendekati kembali 3326. Anda bisa pilih opsinya untuk lakukan buy di kisaran 3316 sampai 3326. Nah, berarti kalau begitu saya asumsikan saya dapat double bottom di situ. Kemudian dia akan mulai kenaikan sampai akhirnya dia sentuh level 3370-an dan itu kita artikan wave ke-5. Nah, kalau ini yang terjadi berarti jalur kita sudah benar dan ini sudah menandakan reversal sebelumnya.
Berarti otomatis WQ 4 yes, sudah selesai atau hampir selesai, dan perhatikan data 3326 ataupun 3320-an. Nah, Anda boleh atau disarankan untuk switch strategi seandainya dia tembus di bawah 3293. Kenapa 3293? Alasannya sederhana. Karena kalau misalkan cuma di 3306, ini adalah pullback dari jalur trend channel. Sehingga ini diasumsikan sebagai koreksi normal. Nah, tapi sebaliknya, kalau dia sampai turun di bawah 3293, jelas inilah historical support yang kalau misalkan itu ditembus kembali, karena merupakan support psikologis, maka dia akan berubah haluan menjadi downtrend kembali. Oke, kemudian perhatikan juga data ekonomi nanti malam, karena potensinya itu juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Nah, sementara itu, kalau kita perhatikan dari grafik H4, teman-teman, selain dia sudah tembus level resisten dan juga MA200, Anda bisa lihat di sini, ada peluang juga dari yang kita curigai mungkin adalah V-shape recovery, sehingga kemungkinan kecenderungannya adalah siap-siap untuk kembali mengalami kenaikan. Atau kalaupun terjadi penurunan sampai 3297, ini berarti kita punya peluang terkait dengan peluang dari inverse head and shoulder. Ini dengan catatan penurunannya tidak boleh lebih dari area merah. Sehingga kemungkinan kita asumsikan penurunan ini maksimum sebagai right shoulder, kemudian dia rebound sebagai pantulan yang lebih kuat.